Mandi, Mandi sambil belajar. Ini sambil belajar, mandi di kamar mandi. Oke, jadi guys, lanjut ke media massa. Agak sedikit, tapi nggak apa-apa. Jadi media massa itu di sini yang dimaksud itu berupa sesuatu yang tercetak. Oh ya, ini masih lemot nih di sini. Kalian nggak putus-putus tapi? Enggak. Suaranya kakak sama gambarnya? Nggak ya? Enggak. Di sini agak ngelet. Ya udah biarlah. Jadi media massa itu misalkan koran, misalkan majalah, artikel, terus misalkan kalian baca berita di website ya, itu kayak gitu. Jadi manfaatnya apa Kak buat media massa kayak mereka? Yang tentunya itu sebagai isian kolom pada berita mereka ya. Jadi misalkan nih, anggap aja si Tia itu menulis resensi terus dikirimkan ke Jawa Pos. Kalian tahu koran Jawa Pos ya, yang besar. Nah, terus diposting sama Jawa Pos, ya kan? Ada tulisannya resensi apa misalkan. Otomatis Tia dapat fee, dapat uang. Tapi apakah bermanfaat juga untuk Jawa Posnya, Kak? Iya, lumayan loh, 300.000. Posnya apakah punya keuntungan juga, Kak? Iya, karena ada berita yang nempel di koran mereka. Jadi mereka nggak perlu tuh cari-cari berita lain, kan kayak gitu ya. Itu manfaatnya. Jadi manfaatnya ini ada 4. Jadi untuk penulis sendiri, pembaca juga beda, untuk penerbitnya juga beda, dan media massa. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Mbak. Ya. Next, kita masuk ke struktur teks ulasan. Anggonya hilang ya? Yang pertama, Wifi-nya paling Kak. wifi-nya, ya sebentar. Kakak sudah nge-record, oke. Ya mungkin karena hujan itu ya. Oke, yang pertama ada identitas buku. Jadi ketika kita menulis resensi, hal pertama kali yang harus kita tulis itu identitasnya. Ada apa aja Kak? Ada nama penulis, ada judul buku, penerbit, tahunnya, dan yang terakhir tebal bukunya. Jadi ini sudah kakak kasih ilustrasi juga, nama penulisnya misalkan karyanya si Andrea Hirata, terus dia ngarang buku yang judulnya Sang Pemimpi, penerbitnya dari Bentang Pustaka, terus untuk tahun terbitnya nggak boleh kita langsung menuliskan tahun 2008 misalkan, kita harus tahu cetakannya. Nah ini cetakan ke-14 nih, berarti gimana Kak, apakah bukunya sudah lama sekali ya kok sampai ada cetakan ke-14. Jadi untuk cetakan itu yang ditulis memang cetakan terakhir. Jadi biasanya guys cetakan itu ada di halaman awal. Jadi misalnya nih, Anda baca buku si merah ini itu adalah cetakan ketiga. Jadi ketika kakak buka sampul bukunya atau halaman setelah hardcover itu, nanti ada tulisannya cetakan pertama tahun 2007, cetakan kedua 2008, sampai cetakan ketiga 2009. Berarti yang kalian pilih itu cetakan yang terakhir. Berarti buku yang kalian pegang ini merupakan cetakan yang terakhir, yaitu yang terakhir yang keberapa. Misalkan kalau sampai ada 18, berarti ya yang kalian pegang itu yang ke-18. Jadi gitu. Kenapa Kak dicetak berkali-kali? Karena biasanya sebuah buku itu memiliki revisi. Baik dari mungkin font penulisannya, mungkin covernya yang ganti, ya kan supaya lebih kekinian ya, atau ada penambahan dan sebagainya. Halo. Ya. Halo. Lagi trouble. Atau Kak, putus-putus. ini lagi trouble Kak? Putus-putus punya Kakak? Enggak. Punya dia mungkin Kak. Punya Anggon kayaknya ya. Iya, emang. Ya, ya udah next. Jadi Anggon kita lagi Kak Fida lagi menerangkan struktur teks ulasannya. Jadi ini bisa ya kalian pilih
ditulis, di bukunya nggak ada soalnya. Jadi bisa ditulis struktur teks ulasan yang pertama itu ada identitas buku. Ada 5 poin yang harus ditulis di identitasnya, ya. Masuk ini. Selamat datang Esa. Esa dengan suaranya. Bentar, dia masih connect ke audio. Dia baru tidur ya, sepertinya ya. Iya, mungkin ini ya, internetnya di rumah kalian juga lagi bermasalah karena hujan. Oke, kakak lanjut. Setelah ada identitas, ada yang namanya orientasi. Jadi orientasi ini merupakan pengenalan awalnya yang berupa kepengarangnya. Jadi misalkan gini nih, anggap aja kakak masih menggunakan buku ini, bukunya si Andrea Hirata yang judulnya Sang Pemimpi. Berarti setelah ada identitas ini, langsung aja Andrea Hirata adalah seorang penulis novel yang sangat terkenal pada tahun misalkan 2015. Selain buku Sang Pemimpi, ternyata sebelumnya dia sudah mengarang buku tentang Laskar Pelangi misalkan dan sebagainya. Buku Sang Pemimpi ini memiliki perbedaan dengan buku-buku karena sebelumnya, misalkan gitulah, itu sudah termasuk ke pengarangan. Jadi membahas sedikit tentang si penulisnya, si Andrea Hirata, terus karya-karya sebelumnya, terus hal yang berbeda yang ada di buku yang kita bahas ini. Jadi kayak gitu. Ya, paham ya, orientasi ya. Mungkin bisa dicatat atau nanti PowerPoint-nya bisa kakak kirim di grup. Next. Esa masih connect terus ke audio. Ini kayaknya wifi-nya Esa nih. Oke, ya. Sinopsis. Yo, sinopsis itu apa sih? Sinopsis itu adalah ringkasan cerita. Jadi dari satu novel ya atau satu film yang berdurasi 2 jam itu bisa kalian ceritakan sedikit. Itu sudah termasuk sinopsis. Jadi setelah identitasnya ditulis, nanti ada pengenalan tentang pengarangnya sedikit, terus ada sedikit cuplikan sinopsis. Jadi untuk menarik pembacanya. Jadi ceritanya menceritakan tentang apa sih, ya kan? Ada tokohnya siapa aja sih, terus jalan ceritanya kayak gimana. Halo Esa. Iya Kak. Ya. Suara Kak. Loh, di unmute lagi. Di mute lagi. Iya, sambil makan dia ya makanya. Dia menghilang. Oh, ya udah. Saya di sini Kak, standby Kak. Di sini udah standby Kak. Oh, itu. Sudah, Sa? Udah Kak. Sudah disiapkan modulnya, halaman 69. Ya udah ya, daripada kita membuang waktu ya. Dan ada analisis. Nah, setelah sinopsisnya diceritakan sedikit, kita masuk ke bagian analisisnya. Analisis itu apa sih, Kak? Jadi dia menceritakan tentang unsur-unsur yang ada di dalam cerita tersebut. Menurut kalian, itu bisa meliputi unsur intrinsik dan ekstrinsik. Nah, unsur intrinsik masih ingat kan ya? Ada apa aja? Tokoh, penokohan, alur, yuk apalagi? Latar. Terus ada Sudut pandang. ya, dan amanat, ya kan? Jadi itu setelah menceritakan sinopsis atau isi ceritanya sedikit, inti dari ceritanya, itu langsung masuk ke kritiknya, yaitu yang dikritikin itu kayak gitu. Misalkan nih, menurut kalian, oh latarnya itu ternyata menarik Kak, karena latarnya itu mengambil latar tempat yang ada di Eropa, misalkan gitu. Jadi kita secara nggak langsung itu tahu Kak, kota Belanda itu kayak apa keadaannya, kota Paris itu seromantis apa,
tempatnya, dan sebagainya. Nah, itu juga termasuk menganalisis dari segi unsur intrinsik, ya. Terus lagi misalkan, Kak, nama tokohnya ini nggak sesuai, Kak, sama jalan ceritanya, misalkan gitu. Judulnya aja, ketika kami bertobat, ya kan? Tapi nama-nama tokohnya itu dari ini, Kak, dari barat semua. Misalkan ada yang namanya Johnson siapa, misalkan Johnson Hendrik siapa, misalnya itu terlalu sulit, Kak. Atau misalkan nama tokohnya itu dari bahasa Arab semua, Kak, aku nggak ngerti bacanya, ya kan. Mungkin terlalu susah dan sebagainya, nggak cocok, Kak, dan sebagainya. Nah, itu bisa, berarti kalian sudah masuk ke bagian analisisnya. Next, nah yang kelima ada evaluasi. Ini wajib ada yaitu isinya kelebihan dan kekurangan. Misalkan dari baca buku itu tanya apa? Aku suka covernya, Kak. Covernya itu colorful misalkan. Covernya itu kekinian. Terus kertasnya itu bening, Kak, bagus banget. Terus mungkin isinya itu menarik, bahasanya itu tidak berlebihan dan sebagainya. Terus kekurangannya juga, karena nggak ada ya setiap karya yang terlahir tanpa kekurangan, karena nggak ada sebuah karya yang sempurna sama kayak manusia, ya kan? Jadi gimana menulis sebuah karya yang sempurna itu nggak mungkin ada, ya. Kekurangan, misalkan kekurangannya itu jalan ceritanya bulat, Kak, kayak benang ruwet misalkan. Atau ternyata ini buku ini tuh nggak cocok, Kak, untuk anak 17 tahun. Ini cocoknya itu untuk manula misalkan, umur 40 atau 50 tahun ceritanya. Ya udah kalian tulis aja dan itu termasuk kekurangan. Ya, jadi itu namanya evaluasi yang isinya kelebihan dan kekurangan. Yang terakhir ada rekomendasi. Jadi merekomendasikan itu kayak apa ya? Bisa sebagai mempromosikan, mengajak orang-orang untuk membaca. Setelah itu dijelaskan juga manfaat dari baca buku ini itu apa dan sebagainya. Jadi rekomendasi itu terletak di akhir, ya, karena dia merupakan tujuan akhir dari seseorang membuat resensi. Jadi sebenarnya guys, resensi itu dibuat supaya orang-orang itu membaca atau menonton yang diulas, ya. Karena itu apa ya? Ya untuk memperkenalkan kepada masyarakat karya ini tuh seperti apa dan sebagainya, hingga akhirnya lebih banyak untuk membeli. Oke, sampai sini. Putus, Kak, ya aku. Oke. Putus ya. Udah? Oke. Yuk, berarti dari 6 struktur teks ulasan, ada yang ditanyakan? Ada 6, iya kan? Jadi nanti contohnya gimana? Kita langsung latihan soal dan lihat contoh dari resensi. Oke, langsung aja ya kali gitu ya. Nah, sekarang kalian lihat di halaman 74. Kalian buka modul kalian, halaman 74. Bawah sendiri. Ya. Itu ada contoh resensi yang berjudul Estetika Kefasihan Pengarang Bercerita. Sudah? Mana? Bawah. Mana, Kak? Yang ada judul bukunya Potongan Cerita di Kartu Pos. Gak nemu? Gak ada. Benarkah? Gak nemu. Nemu. Beda. Gak ada, Kak. Malah soal, Kak. Malah soal. Coba. Malah soal, Kak. Coba kalian cari. Ada nggak? Ada nggak yang kayak gini? Aku nggak ada. Nggak ada. Coba ya. Oh, itu. Ada Itu halaman 71, Kak, di bukuku. Oh iya, maaf 71. 71, Kakak. Ya, yang kayak gini Oh iya. bentuknya. Oh ya udah. Ya, nemu ya. Oke, kita baca bersama-sama. Jadi gini ya, kakak sudah memperhatikan pada teks resensi halaman 71 di modul yang kalian pegang.
cuplikan atau penggalan resensi tersebut merupakan editornya. Jadi sebenarnya artikelnya lumayan panjang dengan kata-kata yang jelas, tapi diedit lagi sama orangnya yang bikin buku ini. Akhirnya kata-katanya kadang ada yang tidak nyambung. Ya, jadi tolong ini sudah kakak tuliskan di sini, kalian bisa memperhatikan di layar saja. Kelihatan nggak kira-kira? Kelihatan. Kelihatan ya? Ya udah yuk coba kita baca bergantian. Coba kakak mau. Bentar. Kakak mau Esa dulu yang baca. Yuk Sa, mulai dari awal estetika biar nggak ngantuk kamu. Yuk. Halaman 71, Sa. Iya. Sa, Iya, Kak. Dang. Ya dibaca. Baca. Judulnya apa? Judulnya sampai yang Tuh. di tebal buku. Ya, terserah. Estetika. Yuk. Mana sih anjir? Halaman 71, Sa. Iya tahu yang mana anjay. Itu loh. Itu Estetika. loh, yang kembali estetika. Itu Wah, loh. salah. Iya. Ya. Tingkat kefasihan pengarang bercerita. Judul buku, potongan cerita di kartu pos. Pengarang Agus Nur, penerbit buku Kompas. Cetakan 1 September 2006, tebal buku PI plus 173 halaman. Udah itu doang. Ayo, next. Lanjut. Kembali dunia sastra Indonesia digairahkan oleh penerbit buku kumpulan cerpen berjudul Potongan Cerita Cerita di Kartu Pos karya Agus Nur. Cerpen ini merupakan buku kelima yang dihasilkannya setelah sebelumnya ia menerbitkan buku kumpulan cerpen yang berjudul Memori Rabia 1999. Lanjut. Sampai akhir. Lanjut, Sa. Mari. Bapak Presiden yang terhormat 2000 selingkuh itu indah 2001 dan Randevius Selingkuh. Kisah cinta yang tak setia 2004. Enggak, stop. Coba, Haman. Mam. Halo. Ya. Sedikit berbeda dengan buku-buku kumpulan cerpen sebelumnya. Di dalam buku ini, Agus Nur terlihat lebih matang dalam bereksperimen. Misalnya pada cerpen yang berjudul Puzzle Kematian Girinda. Cerpen yang dibagi dalam beberapa bagian ini berkisah tentang misteri kematian tokoh Gerindra. Cerita berkelindan pada sejumlah kemungkinan penyebab kematian Gerindra dan tokoh-tokoh yang terlibat dalam kehidupan Gerindra. Hal yang menarik adalah teknik penceritaan bagaikan Iya, bener. Ya, dengan permainan puzzle. itu Ya. jadi pembaca Kenapa, Kak? Kenapa? itu bukan Adi tapi jadi. Oh, jadi. Itu jadi. Jadi pembaca telah mengikuti kita sampai bagian 5. Misalnya ada kemungkinan harus membaca kembali bagian pertama lagi karena ada petunjuk teknis dari pengarang bahwa penyebab atau alasan tertentu terdapat di bagian pertama. Andon. Teknik penceritaan yang tak lazim semacam ini jelas menuntut kejelian dan ketangkasan penguasaan alur. Saya kira sebagai pengarang, Agus Nur telah berhasil membangun irama keterkejutan kepada pembaca. Teknik penceritaan yang dipaparkannya berhasil menimbulkan ketegangan. Udah. Oh. Lanjut. Penceritaan menarik lainnya ada pada cerpen yang berjudul Potongan-potongan cerita di kartu pos. Cerpen ini menceritakan bahwa seorang tokoh telah mendapatkan beberapa kiriman kartu pos. Tokoh tersebut mendapatkan kartu-kartu pos yang ternyata bersambung.
Setiap kartu pos memuat potongan cerita yang akan dilanjutkan pada kartu pos berikutnya. Tentu saja, dari segi teknik penceritaan dapat dikatakan bahwa teknik semacam itu merupakan model cerita berbingkai dengan media berupa kartu pos. Oke, next, Atia. Hal yang perlu dikritik adalah terlepas dari keberhasilannya membangun teknik penceritaan yang mengedepankan aspek alur, Agus Nur mengiring pembaca ke suatu paradigma, yaitu bahwa pengembangan estetika sungguh tak terbatas. Disinilah seorang pengarang akan diuji. Apakah seorang pengarang berperan sebagai pencerita yang piawai atau hanya melanjutkan klise bahwa kerja mengarang terjebak pada gaya-gaya tertentu yang seolah-olah menjadi pakem, baik realis, surrealis, absurd, maupun yang lainnya tanpa dapat memperbaikinya, misalnya dari sisi teknik penceritaan. Bagi saya, alternatif teknik penceritaan yang dikembangkan oleh Agus Nur, misalnya teknik bercerita seperti permainan puzzle dan cerita berbingkai, telah mengkoretkan kredonya sendiri bahwa apakah Itu mengkonkretkan sebenarnya ya. oh ya Nah, terus sendiri bahwa sebaiknya cerpen-cerpen ditulis dengan cara yang berbeda-beda. Agus Nur adalah pengarang yang senantiasa menganjurkan bahwa keterbatasan ruang eksperimentasi cerpen di koran harus menemukan solusinya. Rupa-rupanya format buku menjadi pilihan memikat untuk mengembangkan eksperimentasi karena aspek keluasan halaman, keterbatasan dari risiko, norma moral dan sosial, dan sebagainya. Meskipun demikian, tidak semua cerpen Agus Nur yang ada di buku ini membuat aspek eksperimentasi, terutama dalam hal teknik penceritaan dan panjang halaman. Beberapa cerpen lainnya masih tetap berformat koran, padahal jika mau dikembangkan lagi, cerpen tersebut dapat lebih menarik. Oke, stop dulu nih. Dari apa yang kalian baca secara bergantian lagi tadi ya, kalian paham nggak isinya menceritakan tentang apa sih? Itu tanya. Buku. Tidur tanya semua. Ya, enggak sama isinya. Kok tiba-tiba diem, sunyi, senyap gitu ya. Ya. Menceritakan tentang potongan cerita yang ada di kartu pos. Oh iya, menceritakan tentang potongan cerita di kartu pos. Jadi gini guys, kakak jelaskan. Jadi resensi ini meresensi buku, yaitu kumpulan cerpen yang dikarang oleh si Agus Nur, ya si Agus Nur. Tapi si penulis resensinya atau resensatornya itu lebih mengkritik tentang cara bercerita si Agus Nur. Jadi menurut dia si Agus Nur ini ceritanya anti mainstream karena dia menyajikan cerita yang berbingkai. Cerita berbingkai itu kayak di dalam cerita ada cerita lagi, ada cerita lagi. Misalkan ilustrasinya kayak gini nih. Hamam bermimpi bertemu dengan Cindy, ya kan? Ketika Hamam bertemu dengan Cindy, ya di dalam mimpi itu Hamam tidur. Lalu ketika dalam tidurnya si Hamam yang ketemu Cindy ini bermimpi lagi bertemu dengan Anggon dan Esa, ya. Jadi ada orang bermimpi, terus mimpinya itu mimpi lagi, terus mimpinya itu mimpi lagi. Jadi kayak gitu. Itu namanya cerita berbingkai. Jadi seperti itu. Di dalam cerita ada cerita lagi. Nah, ini penulis ya. Si penulisnya atau resensatornya itu merasa bahwa si Agus Nur itu sangat jeli, sangat piawai ya. Piawai itu pintar dalam menceritakan ceritanya, dalam beride, berimajinasi. Jadi tidak seperti cerita-cerita receh pada umumnya ya. Jadi menurut dia
cerita yang baik itu nggak hanya dari kata-katanya yang apa itu namanya yang mendewa-dewa, kata-katanya aja yang bagus, tapi ceritanya receh, ceritanya mainstream dan sebagainya kayak gitu. Jadi menurut resensatornya itu diharapkan ya semua penulis itu bisa berimajinasi atau memiliki ide seperti si Agus Nur ini. Jadi nggak hanya terpatok pada cinta-cintaan aja misalkan. Jadi nggak hanya terpatok pada mistis aja, tapi ada sesuatu yang bisa digali. Jadi ada sesuatu yang baru yang diceritakan. Jadi singkat ceritanya si kartu pos ini itu berasal ditulis bukan dari kertas. Jadi ternyata itu dari apa ya, kain kafan. Kalian tahu kain kafan? Tahu. Ya, itu kain kafan yang udah terbakar pinggir-pinggirannya. Jadi ternyata si kartu pos itu kiriman dari mamanya yang sudah meninggal. Jadi ceritanya gitu. Di akhir cerita dia menerima kartu pos, tapi itu berupa kain putih bersih, ya, yang pinggir-pinggirannya ada api. Ternyata mamanya itu meninggal karena kecelakaan pesawat, kalau nggak salah, pesawatnya terbakar. Jadi kayak gitu. Jadi itu mengandung unsur mistis juga, unsur sesuatu yang nggak bisa dipecahkan atau kita nalar, ya kan. Terus idenya juga menarik. Jadi seperti itu. Paham ya? Di akhir nih, yuk Cindy yang baca. Yang mana, Kak? Bagi saya. Bagi saya. Bagi saya. Yuk, bagi saya aken, Duk. Bagi saya membaca cerpen-cerpen. Oh. Bagi saya membaca cerpen-cerpen Agus Nur ini berarti mengukuhkan pandangan pada bahwa ruang-ruang alternatif penjelajahan imajinasi sebaiknya senantiasa diciptakan. Kita tahu bahwa cerpenis Indonesia yang terlanjur terjebak pada tema-tema dan teknik yang monoton, katakanlah yang konvensional dengan penggambaran deskripsi realisme warna lokal. Bahkan belakangan ini muncul cerpen-cerpen yang mengemban unsur-unsur seksisme sebagai wilayah ekspresi. Dengan kata lain, sesungguhnya banyak tema yang dan penceritaan yang teknik dapat diambil dan digarap selain yang sudah umum dikerjakan oleh sebuah cerpenis lain. Dengan kata lain pula, cerpen tidak harus terbebani oleh pesan moral jika ingin bereksperimen. Resep estetik yang dapat diperhatikan oleh para penulis cerpen lain setelah membaca buku ini, penguasaan atau kefasihan teknik bercerita yang memang memegang peranan penting. Selain itu, tentunya penjelasan dan tema yang merupakan inti sebuah cerpen harus dikuasai dengan baik. Sudah, Kak. Terima kasih. Ini Cindy ngajak tawuran ya kayaknya ya. Santai. Tidak lama tidak membaca buku, Kak. Otakku menjamur. Gitu. Keburu lapar kayaknya. Oke, jadi itu intinya. Jadi si resensator itu lebih menekankan bahwa penulis cerita yang lain itu bisa belajar dari si Agus Nur ini. Karena meskipun cerita yang diangkat temanya sederhana, cuman kartu pos loh, tapi cara penceritaannya dia berbeda, dia tidak monoton dan sebagainya. Jadi apa akibatnya, Kak? Akibatnya cerpennya lebih menarik daripada cerita-cerita pada umumnya. Oke ya. Sekarang next. Kakak punya 4 soal, coba kalian kerjakan. Jadi kalau misalkan ini tidak nutup waktunya nanti bisa dibuat PR. Jadi ini kalian tulis aja, ya. Kalian tulis dulu soalnya. Nanti di next atau formatnya Kakak kirim itunya, materinya. Formatnya mau dikirim aja PowerPoint-nya. Tuh. Iya, dikirimin aja, Kak. Dikirim. Tinggal jawaban aja. Ya udah, kalau gitu nanti PowerPoint-nya Kakak kirimin. Jadi ini ada 4 soal. Nanti soalnya ya ini yang kartu pos dari kartu pos tadi ya, yang sudah kalian baca bergantian tadi. Jadi bacaannya dari situ. Ya. Oke, paham? Ada yang ditanyakan? Ya.
Tidak. Di grup itu tentang resensi sudah tahu. Ush, lupa aku nyalain mood apa. Pusing. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa, Kak. Udah, Kak. Itu sekian pertemuan kita hari ini. Jadi tadi yang terlambat ada Elsa ya. Elsa kemana kok terlambat tadi? Ketiduran dia, Kak. Ketiduran. Baru bangun. Tadi jam 7 bangun terus tidur. Gue kira bangun berapa menit lagi, kan ternyata kelewatan. Iya, jadi sekarang mulainya jam pagi itu 8.20 menit ya. Jadi jam 8 udah ya. Sambil makan kan Tuan ya. ya. Sambil dengerin kakak dan memberikan kita makan. Tuan. Minum susu ya. Sambil nyemil-nyemil juga boleh. Ya udah kalau gitu karena tidak ada yang ditanyakan, Kak Kuda. Oke, soalnya ditulis, Kak. Apanya? Soalnya. Soalnya ditulis. Jadi gini, soalnya ditulis nanti bisa dikirimkan ke grup aja, nggak apa-apa, jangan di grup ya. Di WA-nya Kak Firda aja ya. Gimana? Iya, tak WA, Kakak. Ya, jadi bisa, soalnya ditulis tas. Formatnya. Nah, terus kalian foto atau kalian ketik di Word nggak apa-apa, terus nanti kirimkan ke Kak Firda. Nanti di next pertemuan hasil jawaban kalian akan kita bahas bersama-sama. Oke? Oke, Kak. Ya? Oke. Kuliahnya kapan? Nanti kalau misalkan nggak tahu nomornya kakak bisa tanya ke Kak Ayu mungkin ya. Ya. Jelas ya. Oke adik-adik kelas 11 terima kasih atas waktunya dan selamat beristirahat. Ya, Kak.